Part ke-21 diambil dari Light Novel bab 60 sampai dengan 62. 100 emas. Itu berapa banyak tawaran Jin? Untuk buku sihir kuno, harganya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Namun, tamu lain menganggap Jin gila. Dia membayar 100 untuk itu. Ada juga penyihir yang penasaran. Lagi pula, seorang pria yang belum membeli apapun selama seminggu terakhir hanya menawar buku ajaib. 1/50. 150 di atas meja. Seseorang menaikkan tawaran, tapi itu bukan karena mereka menginginkan barang itu. Penawar menahan tawanya saat dia menatap Jin. Dia sedang menggodanya. Dia ingin membodohi Jin karena mencoba membuatnya kaya atau mencapai tingkat sihir yang lebih tinggi dengan membeli buku tebal misterius yang merupakan pemandangan umum selama lelang buku tebal ajaib di rumah lelang. Jin hanya mengabaikannya dan meminta tawaran berikutnya. 170. Jika itu kembali dalam kehidupan pertamanya, dia akan memanggil 1 atau 2.000 untuk memamerkan uangnya dan menghancurkan harga diri sang provokator. Tapi Jin tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menarik perhatian. Ada tawaran lagi? Pergi sekali, pergi 2 kali. Terjual. Buku ajaib Zenmi dikirim ke Jin. Dengan wajah datar, Murakan membuka buku kuno itu dan menggenggam tangan Jin. Nak, ini adalah akuisisi yang luar biasa. Naga bayangan yang terkenal ini bukanlah orang bodoh yang terobsesi dengan aura. Dia, seperti naga lainnya, bisa mengeluarkan mantra yang tak terhitung jumlahnya. Dan, di masa jayanya, tingkat keterampilan sihirnya setidaknya 9 bintang. Item yang membuat Murakan bekerja, itu pasti memiliki mantra yang tidak ada bandingannya dengan mantra Ohensir. Selain itu, keberuntungan Jin dan teman-temannya belum berakhir. Ini adalah barang lelang ke-25. Sebelumnya dimiliki oleh Skugiel Hister. Biarkan pelelangan dimulai. Hister, nama yang dilihat Jin sebagai pemilik bar ketika dia pertama kali pergi ke bar di Mamit. Begitu dia mendengar nama itu, dia meragukan telinganya sendiri. Hister adalah klan Tuan Jin, tapi itu juga klan yang secara resmi bubar ratusan tahun yang lalu. 200. Sama seperti sebelumnya, kerumunan mulai berbisik setelah Jin memanggil tawaran pertamanya. Mereka awalnya mengira dia adalah seseorang yang istimewa, tetapi sekarang mereka menganggapnya sebagai orang bodoh yang menawari omong kosong. 200. Ada orang lain? Buku Skugiel Hister segera terjual. Hei, bocah, mengapa Anda membeli itu? Apa kau merasakan sesuatu lagi? Saya pikir akan aneh jika saya hanya membeli 1 item, dan saya juga memiliki perasaan yang baik tentang yang satu ini. Begitu buku tebal itu tiba, Murakan membuka buku itu. Tidak sampai 1 menit, dia menggelengkan kepalanya. Tidak seperti Murakan, jantung Jin berdebar kencang saat dia memeriksa buku itu. Ini hanya sebuah buku besar dengan sandi yang aneh dan rumit. Tidak ada yang terlalu istimewa. Murakan sepertinya tidak tahu. Sistem sandi yang aneh dan rumit ini hanya diketahui oleh 2 orang, Jin dan tuannya. Dan karena Jin mempelajarinya dari tuannya, Skugiel Hister, pastilah nenek moyang tuannya. Setelah melihat teks yang kompleks, kesedihan melanda hati Jin. Dia menyaksikan pelelangan berlanjut, nyaris tidak menyembunyikan emosinya. Pada akhirnya, dia tidak menemukan sesuatu yang menarik untuk dibeli. Malam itu berakhir saat pelelangan berakhir. Beberapa tamu tinggal dan menikmati waktu mereka sementara yang lain segera pergi. Jin biasanya bergabung dengan yang terakhir, tetapi malam ini, dia harus tinggal di rumah lelang. Jet, ya Pak. Aku ingin bertemu Spiderhan Alu. Biasanya, Jet akan mengatakan bahwa dia mengerti. Namun, kali ini ekspresinya berubah. Pak, itu akan sulit. Meskipun Anda seorang tamu, bertemu Alu tidak mungkin. Yang paling bisa saya lakukan adalah memperkenalkan Anda ke Salka. Jika Anda benar-benar perlu bertemu dengannya secara langsung, maka tolong beri kami beberapa hari. Beritahu Alu bahwa Beradin Zipfel ingin bertemu dengannya. Sepertinya mata Jet akan keluar saat wajahnya memerah. Dia menutup mulutnya karena terkejut. Beradin Zipfel, dipahami? Alih-alih menjawab, Jet hanya mengedipkan mata. Kotoran, orang-orang ini bukan bagian dari pasukan khusus Vermont, tapi apakah anggota klan Zipfel? Keringat dingin membasahi tubuhnya. Meskipun pasukan khusus Vermont terkenal kejam, itu tidak sebanding dengan Federasi Sihir Lutero. Jika ada orang lain yang memperkenalkan diri mereka sebagai Beradin Zipfel, Jet akan mencemooh dan memaki saat melihatnya. Namun, itu tidak terjadi. Di mata Jet, Jin dan kelompoknya berada di luar pemahaman. Selain itu, mereka telah menjadi bagian dari Federasi Sihir Lutero selama beberapa waktu, jadi tidak mungkin mereka akan dituduh meniru Zipfels. Otak Jet berjalan dengan kecepatan cahaya. Saya salah, sangat keliru. Mereka bukan bagian dari pasukan khusus Vermont, tapi Zipfels berdarah murni. Ini adalah pertemuan seumur hidup. 5 menit yang lalu, tujuan utama Jet adalah menjadi informan dari unit pasukan khusus yang diduga. Kemudian, dia bisa menyelamatkan hidupnya dan mendapatkan hadiah yang lebih besar daripada Tesing. Tapi bagaimana dengan menjadi pelayan Zipfel? Untuk anggota Federasi Sihir Lutero, tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada melayani Zipfel. Saat Jin mengangkat tangannya, Jet
berdiri dengan mata sedingin batu. Dia dengan cepat melewati beberapa karyawan dan membuka pintu. Kotoran, apapun yang terjadi, terjadilah. Murakan mengangkat bahu. Tidak seperti kata-katanya yang ceroboh, dia benar-benar ingin berkelahi. Gilly meletakkan tangannya di dahinya saat dia menghela nafas berat. Rankandel meniru Zipfel. Selain menyampaikan pesan kepada Alu, Gilly memikirkan masalah lain yang lebih penting. Jika informasi ini sampai ke telinga anggota klan masa depan atau patriark, maka Tuan Muda akan dieksekusi. Ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah 1000 tahun klan. Tidak hanya itu, Zipfels juga pasti akan bekerja keras untuk menangkap si peniru. Kebohongan selalu dimaksudkan untuk diungkap. Sebaliknya, mengejutkan bagaimana Tuan Muda melakukan tindakan licik ini tanpa penyesalan. Melodi biola yang canggung memenuhi ruangan. Saat waktu terasa melambat, agen yang berbeda datang untuk menyambut ketiganya. Kamu, apakah beradin? Tamparan. Dalam sepersekian detik, Jin menampar kehidupan agen dan menarik perhatian seluruh ruangan. Apakah kamu Alu? Dia tidak. Jin masih bertanya meski tahu wajah Alu. Agen itu tampak bingung, tetapi dia tidak bisa melawan atau apapun. Jika anak kurang ajar ini memang beradin Zipfel, keseluruhan Tesing bisa menghilang dalam semalam. Tidak, Pak. Bos memerintahkan saya untuk mengantar Anda kepadanya. Tamparan. Jin menampar agen itu sekali lagi. Agen itu dengan cepat menegakkan punggungnya dan membungkuk sebagai permintaan maaf atas ketidakmampuannya. Sampai saat ini, rencananya berjalan dengan sempurna. Suruh Alu membawa pantatnya ke sini. Saya sudah mengungkapkan nama saya, namun dia mengirim bawahan. Di tangan kanannya, Jin menyulap bola merah yang terbuat dari api. Topen Jin berkedip. Dengan satu pandangan, orang dapat mengatakan bahwa itu adalah setidaknya, keterampilan bintang 5. Siapapun dapat mengklaim sebagai Zipfel. Namun, seorang anak laki-laki yang menggunakan sihir tingkat tinggi dan menyebut dirinya Zipfel tampak lebih meyakinkan. Saya minta maaf. Saya akan melaporkan ini kepada bos. Agen dengan cepat memimpin pelanggan lain keluar dari rumah lelang. Agen yang ditampar itu berebut pergi, tapi Jin tidak puas. Katakan pada bos bodohmu untuk merangkak berdiri. Karena dia memperlakukan tamunya dengan tidak baik, dia harus dihukum. Jin menghentikan mantranya dan mengamati sekelilingnya. Tamu-tamu lainnya telah pergi, dan para agen terkejut. Kata-katanya keras dan jelas. Jika bos benar-benar muncul merangkak di lantai, maka agen harus melakukannya juga. 5 menit berlalu. Spiderhan Alu merangkak ke hadapan Jin. Seorang pria parubaya yang cukup besar yang merangkak di lantai bukanlah pemandangan yang paling menyenangkan. Adapun Alu, ada sejuta pikiran melintas di benaknya. Bersamanya ada kawanan bawahannya, dan di antara mereka ada Jet yang memar di sekujur wajahnya. Tampaknya yang lain memukulinya karena mengatakan omong kosong tentang kehadiran beradin Zipfel. Agen lain, yang berdiri dengan canggung, dengan cepat menurunkan tubuh mereka ke tanah. Saya kira, Zipfel, adalah nama yang sangat menakutkan untuk didengar. Saya yakin aura yang terdeteksi akan berada di sekitar bintang 7, tetapi mereka datang merangkak bahkan tanpa memeriksanya. Jika situasinya berjalan apa adanya, sisa pekerjaan akan menjadi mudah. Setelah menakut-nakuti Alu, mereka bisa memeriksa penyimpanan dan mengambil artefak helm. Namun, Alu bukan sembarang manusia biasa. Jika dia melihat kesempatan setelah berbicara sebentar, dia akan melepaskan dan membunuh mereka bertiga. Jin tidak mengatakan apa-apa sementara Alu merangkak berdiri. Jin berdiri seolah dia sudah terbiasa bertingkah seperti atasan. Terus terang, dia bertindak dengan cara yang sama di rumah. Bangkit, saya Alu, orang yang menjalankan klan Tesing. Saya gagal mengenali Yang Mulia, dan untuk itu, saya mohon belas kasihan. Dengan pria lain yang menjulang lebih dari 2 meter, bertemu Alu terasa seperti menghadapi tembok. Namun, dia secara permanen melihat ke bawah. Mata tidak pernah bertemu dengan mata Jin. Itu adalah reaksi yang jelas setelah bertemu dengan Zipfel yang dianggap berdarah murni. Diam, lihat ini. Jin melemparkan buku Zenmi dan Skugiel ke Alu. Seperti apa ini? Membuka buku-buku itu, wajah Alu pucat pasi. Itu adalah buku-buku ajaib. Saya minta maaf. Kami menjual buku-buku sihir kuno tanpa izin keluarga Zipfels. 2 buku tebal yang saya beli hari ini sangat dihargai, bahkan oleh klan saya. Aku tidak bisa membayangkan jumlah penyihir yang pergi untuk mencari ini. Beradin, Pak. Ini mungkin terdengar seperti alasan, tapi saya tidak ada hubungannya dengan itu. Kebodohan saya tidak bisa menyadari nilai buku-buku itu dan mengganggu Anda. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengingat buku-buku tebal lainnya yang dilelang. Tolong beri saya kesempatan. Apakah kamu akan lebih cepat dalam mengumpulkan mereka, atau apakah kami para penyihir akan lebih cepat? Hentikan omong kosong dan bawa akuntan dan daftar pelanggan. Mulai besok, klan saya akan menyelidiki kenakalan Anda. Saat Jin dengan terampil berbohong, Alu menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika Zipfels memulai penyelidikan, maka Tesing akan dihancurkan. Alu mempertimbangkan kembali pilihannya. Beradin Zipfel, apakah klannya tahu bahwa dia ada di sini? Jika mereka tidak, mungkin menyingkirkannya akan lebih baik. Mereka mungkin mencoba memahami situasinya. Selain mengidentifikasi saya sebagai beradin
Beradin yang asli. Mereka akan sangat ingin mengetahui apakah klan Zipfel mengetahui keributan ini. Dia juga akan memikirkan itu. Dalam skenario ekstrim, manusia cenderung memprioritaskan kelangsungan hidup daripada hal lain. Mereka tetap tidak bisa menyerangku bahkan jika mereka mengkonfirmasi bahwa aku bertindak tanpa sepengetahuan klan Beradin Zipfel yang asli dan peniru Jin Rankandel. Mereka dapat diidentifikasi sebagai penyihir paling cerdas di zaman mereka, tetapi mereka masih remaja. Jadi melawan sekelompok penyihir Tesing yang tidak terdaftar akan tetap berbahaya. Sebenarnya tidak perlu memanggil mereka, Alu mungkin bisa menghadapi Jin sendirian. Tapi, Beradin bukan satu-satunya orang yang harus dipertimbangkan Alu. Seberapa bagus pengawal Beradin Zipfel, seorang pria muda dengan mata sipit dan seorang wanita tanpa emosi. Dalam proses menyingkirkan Beradin, para pengawal adalah ancaman terbesar. Itu tidak mudah untuk dipertimbangkan. Melihat bahwa tak satu pun dari aura mereka terdeteksi, mereka bisa menjadi penyihir lemah atau master yang menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dan Jet, kemarilah. Jangan hanya duduk di sana seperti itu. Ya Pak, sial, wajahmu berantakan. Apa kau dipukuli setelah menyebut namaku? Oh, saya tidak apa-apa, Pak. Jangan khawatir tentang pria yang tidak penting seperti saya. Tolong ingat tugas Anda. Ya, baik-baik saja maka. Meskipun Jin merasa simpati pada Jet, dia tidak terlalu peduli. Apa yang kamu lakukan? Alu, bawakan saya catatan transaksi dan daftar pelanggan Anda. Ya, Tuan Beradin. Hai, apakah kamu tidak mendengarnya? Mendorong dengan cepat, agen Tesing di tepi ruangan berhamburan seperti semut. Meskipun ada lebih dari 10 volume catatan dan registri, itu semua masih puncak gunung es. Ini semua yang ada di rumah lelang, Pak Beradin. Dokumen yang lebih penting ada di brankas ajaib kediamanku. Saat suara Alu menghilang, dia menjadi sadar diri. Bolehkah saya pergi ke sana sendiri dan mengambilnya? Anda hanya perlu menunggu sebentar. Tunggu sebentar, S. Tidak bisakah kamu melihat situasi yang kamu hadapi? Siapa yang kamu coba bodohi dengan tipu daya yang jelas itu? Jika saya mengirim Anda sendiri untuk menemukan riwayat pembelian, apakah Anda berencana untuk menghancurkan semua dokumen penting dan menghubungi koneksi Anda untuk mengetahui apakah saya asli dan mengapa saya ada di sini? Tidak, Tuan Beradin, itu bukan niat saya yang sebenarnya. Alu tahu bahwa rencananya sudah jelas, tetapi dia harus mengambil risiko. Telinga Alu memerah, dan dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat ujung kaki Jin. Alu, sepertinya Anda tahu bagaimana menjadi malu. Baiklah, silakan, pergi sendiri. Lakukan apapun yang Anda bisa untuk saat ini, dan Anda akan tetap berada di telapak tangan Zipfels. Begitu dia mendengar itu, Alu kehilangan semua harapan. Dari sudut pandangnya, itu adalah kata-kata yang menumbuhkan rantai kesalahpahaman. Dia tidak sendirian. Saya pikir salah. Pasti sudah ada penyihir Zipfel di luar. Jin menyeringai mengetahui bahwa Alu akan menggali kuburnya sendiri dengan terlalu memikirkan seluruh situasi. Aku telah keliru. Saya akan melanjutkan dengan supervisor pilihan Anda, Sir Beradin. Kesal. Mulai sekarang, saya mengharapkan keputusan bijak dari Anda, Spiderhand Alu. Untuk saat ini, saya akan mencari penyimpanan. Keputusasaan di wajah Alu menghilang. Jika dia bertindak berdasarkan harapan, Beradin, dia bisa keluar dari situasi ini hidup-hidup. Ini akan memakan waktu sekitar 2 jam, Pak Beradin. Kalian antarkan Sir Beradin ke ruang penyimpanan sementara saya tidak ada. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Alu pindah untuk keluar dari rumah lelang. Satu-satunya yang tersisa di dalam adalah agen Tesing serta Jin dan teman-temannya. Agen yang cerdik mendekati Jin dan segera mengantarnya ke gudang. Ada banyak barang dari kediaman bos dan rumah musim panas, tetapi rumah lelang Tesing hanya memiliki satu. Ruang penyimpanan resmi. Silahkan lewat sini. Seorang pengadu. Segera setelah bos hampir runtuh, agen berkomentar tentang banyak barang dari kediaman bos dan rumah musim panas untuk mengungkap kejahatan penggelapan. Jika mereka semua tahu bahwa dia menggertak, bagaimana reaksi mereka? Jin mengejek. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ruang penyimpanan rumah lelang bawah tanah Tesing. Itu dimulai satu lantai lagi di bawah rumah lelang, dan seluruh strukturnya memiliki 3 tingkat. Ruang bawah tanah pertama menampung para budak, di bawahnya adalah ruang bawah tanah kedua dengan rak buku-buku sihir, dan terakhir, ruang bawah tanah ketiga yang dipenuhi dengan artefak. Jin dan yang lainnya terkejut melihat penyimpanannya memenya lebih besar dan lebih teratur dari yang mereka duga. Budak tidak bereaksi saat melihat orang baru. Meski belum dibius untuk tampil di atas panggung, mereka juga tidak benar-benar menumbuhkan harapan. Saya akan berada di luar. Silakan hubungi saya kapan saja jika Anda membutuhkan bantuan. Begitu penjaga Tesing pergi, Jet mulai khawatir. Aku tidak tahu kamu adalah orang yang begitu penting. Seorang penerus klan Zipfel. Pak, tolong beri saya kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan saya. Aku akan melakukan apa saja. Ide bagus. Mulai sekarang, cari tahu tentang tempat kelahiran dan nama asli setiap budak di basement pertama. Setelah itu, seorang anggota klan akan datang dan membawa mereka pergi. Oh, ya saya mengerti. Saya akan segera melanjutkan. Klan Zipfel secara eksplisit melarang perdagangan budak. Pada kenyataannya, masih banyak yang terlibat dalam kegiatan terlarang ini, tetapi mereka hanya perlu menghindari tertangkap. Juga, bawa
Bawahan harus bersenang-senang saat bekerja untuk mendapatkan hadiah mereka. Jadi, nak, apa yang akan kamu lakukan? Bajingan Alu itu akan kembali setelah memastikan bahwa kamu adalah seorang penipu. Ya. Aku tahu itu. Di luar rumah lelang, bertentangan dengan apa yang dibayangkan Alu, tidak ada penyihir Zipfel. Dia berjalan di atas kulit telur berpikir bahwa mereka sedang menonton, tetapi dia akan segera menyadari bahwa itu semua adalah tipuan dan kontak kenalan untuk mengkonfirmasi identitas Beradin. Dia akan bertanya kepada seseorang yang tahu tentang penampilan dan keberadaan Beradin Zipfel. Hanya masalah waktu sampai Jin tertangkap. Mengapa Anda memerintahkan Jet untuk mensurvei para budak ketika kita kekurangan waktu? Sangat mudah bagi kita untuk melarikan diri, tapi bagaimanapun juga dia adalah daging mati. Tidak, kertas dengan tempat lahir dan nama akan menyelamatkan Jet. Selama kita menyerahkan daftar budak di kediaman klan Zipfel dan pers kerajaan Vermont, klan Tesing akan hancur. Bahkan jika kita peniru. Jika publik mengetahui hal ini, bahkan Zipfels tidak dapat membiarkan institusi ini berlanjut. Penyihir paling elit akan dikirim untuk menyelamatkan budak, melenyapkan Tesing, dan membangun kembali kerajaan Akin yang busuk. Hasil ini jelas karena anggota klan dengan peringkat terendah perlu memprioritaskan reputasi Zipfels daripada suap klan Tesing. Ironi akan memaksa mereka untuk bergerak. Jin berencana menunjuk Jet sebagai utusan. Kemudian klan Zipfel akan melindunginya sebagai saksi. Tentu saja, dalam skenario ini, Jet akan terjebak dengan Zipfels dan tim investigasi kekaisaran. Tetapi karena dia memiliki naluri bertahan hidup yang kuat, dia hanya akan melontarkan bukti yang akan menguntungkan baginya. Misalnya, dia akan mengatakan sesuatu seperti, pasti tidak ada peniru Beradin di Akin, dan saya hanya melaporkan institusi ini karena saya merasa kecewa dengan perdagangan budak yang dilakukan oleh Tesings. Pada akhirnya, Jin tidak menyelamatkan Jet karena dia berharga. Dia baru saja memperhatikan putra Jet yang berusia 2 tahun. Di bawah perlindungan saksi, Jet dapat menghapus kehidupan Backstreet-nya yang teduh dan menjalani sisa hidupnya dengan damai bersama putranya di tanah luas yang tidak diketahui. Itu bukan masa depan yang buruk bagi ayah dan anak itu. Saat mempertimbangkan semua kemungkinan lain, tidak ada masa depan yang lebih baik dari ini, bukan untuk Jet, tapi untuk anak itu. Karena anak yang murni dan baik hati akan mengikuti jejak ayahnya. Yah, baiklah, anggap saja bagian itu berjalan sesuai rencana. Apa selanjutnya? Yah, bagaimana menurutmu? Sampai Alu kembali, kami bisa berbelanja gratis dan kemudian pergi. Keluarga Zipfel akan menangani kekacauan kita, jadi pergilah ke ruang bawah tanah kedua untuk menemukan buku-buku ajaib yang berguna. Gilly dan aku akan mengunjungi ruang bawah tanah ketiga untuk menemukan artefak itu. Tuan muda, apakah kita akan memilih untuk melakukan tindakan sembrono ini di masa depan? Aku tidak percaya kamu melakukan ini. Aku akan menganggap itu sebagai pujian, Gilly. Ayo pergi. Di Federasi Sihir Lutero, artefak biasanya lebih berharga daripada buku-buku sihir standar. Selain itu, di rumah lelang seperti ini, adalah hal biasa untuk menemukan buku sihir kuno, tetapi menemukan artefak tingkat tinggi cukup langka. Ruang bawah tanah ketiga tidak berbeda dengan tempat pembuangan sampah. Sulit dipercaya bahwa ada mahakarya tersembunyi di antara artefak tak berguna ini yang tidak akan diambil orang bahkan jika diberikan secara gratis. Keduanya tidak membutuhkan banyak waktu untuk menemukan helm Raja Iblis. Dalam kekacauan yang sulit diatur di sudut ruangan, mereka memilih dan membuka peti terkecil. Ini dia, cincin perak berkualitas rendah dengan batu rubi. Saat Jin menekan kegembiraannya dan mengenakan cincin itu, dia bisa merasakan energi mengalir melalui jari-jarinya. Mana, tidak seperti mana normal, tidak berbentuk. Seolah-olah selusin ular melilit jarinya, dan mana perlahan memasuki kepalanya. Dan Jin menyerap semuanya. Penyihir normal hanya akan menganggap efek ini sebagai peningkatan sihir. Itu mungkin mengapa ini tidak dianggap sebagai mahakarya sekarang. Sekarang, Jin bisa menggunakan sihir yang diserapnya untuk memanggil helm hitam bayangan kapanpun dia mau. Jika pengguna tidak pernah menggunakan artefak yang kuat atau tidak memiliki perasaan yang kuat untuk sihir seperti yang dilakukan Jin, maka kekuatannya tidak akan langsung terlihat. Panggil helm. Jin menguji artefak barunya, dan mana hitam menyebar di udara. Itu membentuk garis dan cakram yang perlahan mendekati wajah Jin. Bahkan tidak butuh 1 detik untuk helm terbentuk. Helm yang telah selesai menutupi seluruh wajah dan leher. Itu memiliki lubang untuk bernapas dan 2 lainnya untuk mata. Di setiap sisi helm ada 2 tanduk tajam yang tampak keren. Alih-alih terkejut, Gilly tersenyum saat melihat Jin berhasil menyulap kemudi. Saya sebenarnya ragu apakah ini akan berhasil, tapi untungnya, kami menemukannya dengan cepat. Karena mereka menemukan artefak, tidak perlu tinggal di ruang bawah tanah ketiga. Gilly, menurutku tempat ini penuh dengan sampah. Mari kita kembali ke Murakan. Bahkan aku, seorang ahli artefak sihir, tidak melihat sesuatu yang menarik perhatianku. Tetap saja, untuk jaga-jaga,
aku akan mengambil beberapa artefak hias yang akan menghasilkan uang untuk kita. Ruang bawah tanah buku ajaib memiliki situasi yang sama. Meskipun Murakan dengan cermat mencari karya Ohensir, dia tidak dapat menemukan apapun saat Jet mengamati para budak. Nak, karena kita sudah mendapatkan buku tebal Trenmi, tidak perlu serakah lagi. Ayo pergi. Sudah 1 jam sejak Alu pergi. Ketika Jin, Murakan, dan Gilly berjalan kembali ke atas menuju rumah lelang, para agen dengan hormat menyambut mereka. Jet, kamu bisa pulang sekarang. Ya Pak, aku akan menunggumu di penginapan. Hehe, tolong jangan lupakan layanan saya. Layanan, Anda akan mengadukan kami. Oh, tolong lupakan masa lalu. Sejak saya bertemu Tuan Beradin, saya terlahir kembali sebagai orang baru. Jin menyunggingkan senyum sinis. Ya, mari kita lupakan masa lalu. Ya, tembakan besar Akin Jet, pinjamkan telingamu sebentar. Baik, saat Jet menawarkan telinganya, Jin akhirnya berbisik. Saya bukan Beradin Zipfel, jadi bawa anakmu dan cepat kabur dari tempat ini. Jika Anda bisa, pergi ke Kekaisaran Vermont. Saya yakinkan Anda, itulah satu-satunya cara bagi Anda untuk bertahan hidup. Bagi Jet, itu pasti kebenaran yang mengejutkan. Tunggu, lalu siapa bajingan itu? Apakah dia bagian dari pasukan khusus Vermont? Seperti dugaanku, Jet buru-buru berlari dengan putranya yang tertidur nyenyak di pelukannya. Untungnya, anak itu tetap tertidur lelap sampai mereka tiba di dermaga. Sial, hidupku hancur. Saya akan mendapatkan posisi sebagai akuntan di Akin. Impian besarnya, semua yang dia kerjakan dengan keras, dia harus meninggalkan mereka semua. Saya tidak berpikir bahwa saya akan melarikan diri. Bahkan sampai saat dia naik kapal, dia meragukan keputusan hidupnya berdasarkan kata-kata seorang anak yang bahkan tidak dia kenal. Jet naik ke kanan dengan wajah kecewa dan merogoh sakunya. Dia meraih kalung emas berat, cincin, dan segenggam keping emas kecil. Simpan ini saat Anda melarikan diri. Beri makan anakmu dengan baik. Itu adalah kata-kata terakhir yang Jet dengar dari Jin. Dia tidak bisa memahami niat anak itu untuk membantu setelah meniru Beradin dan memanipulasi Jet. Wah, pertama-tama aku akan ke Vermont dan menunggu beritanya. Jet jelas tertekan. Bang, agen rumah lelang terbangun karena suara seseorang mendobrak pintu hingga terbuka. Alu marah menginjak dengan napas berat. Keparat penipu itu, di mana dia? Hah, bos, siapa maksudmu? Beradin Zipfel. Peniru berdarah Beradin Zipfel itu. Bawa dia padaku sekarang. Aku akan mengupas kulitnya dan membunuhnya. Apa yang kamu maksud dengan peniru, bos? Tidak ada jalan. Semua agen saling bertukar pandang tidak mengerti, seolah mengucapkan, tahukah Anda, persetan jika aku melakukannya. Bos, mereka sudah pergi. Sekitar 1 jam yang lalu. Alu akan menjadi gila karena kebodohan mereka. Tamparan, tamparan. Dia menampar setiap agennya dengan tangannya yang tebal. Kalian bajingan yang tidak berguna. Anda membiarkan itu terjadi, kau membiarkan itu terjadi, tapi bos, kamu juga tertipu. Tidak ada yang berani menunjukkannya. Setiap kali mata Alu berada di belakang kepalanya, lebih baik diam saja. Bos, orang-orang itu, mereka mengambil semua daftar pelanggan dan catatan transaksi. Mereka tidak mengambil sesuatu yang berharga dari ruang bawah tanah. Alu hampir meledak. Sebanyak dia ingin membantai semua pekerjanya, menangkap peniru itu lebih penting. Bersiaplah untuk mengejar mereka. Kami menangkap bajingan tikus itu sebelum matahari terbit. Sementara itu, Jin sudah mengirim surat anonim ke 3 tempat menggunakan sihir pos. Dia mengirimkannya ke keluarga Kekaisaran Vermont, rumah Zipfel, dan pers kerajaan Akin. Jika catatan anonim hanya mengatakan, tesing buruk, maka ketiga organisasi itu tidak akan peduli. Namun, Jin mengirimkan bukti yang berbeda untuk setiap penerima. Dia mengirim catatan budak ke keluarga Kekaisaran, riwayat transaksi ke Zipfels, dan daftar pelanggan ke pers. Keluarga Kekaisaran Vermont akan mengambil tindakan setelah melihat bahwa mayoritas budak di bawah tanah Tesing adalah warga kerajaannya. Keluarga Zipfel akan memanas karena semua transaksi ilegal artefak berharga. Pada dasarnya, klan Tesing akan hancur. Dan tentu saja, Akin Kingdom Press akan angkat bicara setelah menerima daftar pelanggan. Meskipun pers berada di bawah kendali Tesing, ada orang-orang yang diam-diam membenci bisnis klan. Sekarang, organisasi hanya perlu membaca informasi dalam 2 hari. Kemudian, klan Tesing akan dilenyapkan dan dilupakan selamanya. Meskipun kejatuhan akan segera terjadi, Jin tidak meninggalkan Akin. Dia dan teman-temannya sedang menunggu Alu di pinggiran kerajaan. Jin perlu memeriksa apakah dia memiliki koneksi dengan Rankandel dengan cara apapun. Nah, bukankah kamu terlalu waspada dengan kata-kata Jack? Kamu benar-benar berpikir ada saudaramu yang bisa bergaul dengan bajingan rendahan itu? Saya setuju, Tuan Muda. Tidak mungkin Rankandel akan bertemu orang seperti itu. Tesnya sendiri tidak signifikan, tetapi Alu setidaknya bintang 7. Jadi, dia adalah orang yang penting. Jin tidak tahu apa-apa dari masa lalu Alu selain fakta bahwa, pada titik tertentu, dia mengambil alih klan dan merusak Akin. Ya,
Setidaknya kita harus berterima kasih padanya sebelum kita pergi. Selain buku ajaib Zenmi, dia juga memberi kami mahakarya yang luar biasa. Saya cukup terkejut ketika Anda keluar dari ruang bawah tanah dengan cincin itu. Menurut Murakan, artefak cincin itu tidak disebut Helm of the Demon King, melainkan disebut Myulta's Rune. Ribuan tahun yang lalu, iblis dari Myulta menciptakan artefak ini untuk melindungi salah satu pemimpin besar mereka dari pertempuran tanpa akhir. Dan pemimpin besar itu adalah Kaisar pertama Vermont. Sejujurnya saya tidak percaya kami menemukan ini di ruang bawah tanah yang samar. Setelah semuanya selesai, mari kita menguraikan dan membaca buku ajaib Zenmi. Mereka menunggu selama 2 jam. Beberapa waktu kemudian, sekelompok agen Tesing menemukan ketiganya duduk di sekitar api kecil. Itu dia, laporkan ke bos. Ledakan. Seorang agen menembakkan kembang api sinyal. Namun, mereka tidak bisa menyerang 3 target secara terang-terangan. Penirunya adalah seorang anak, tetapi mereka ingat bahwa dia menggunakan setidaknya sihir bintang 5. Itu adalah kebuntuan yang aneh. Jin, yang tidak berniat kabur, memandang kosong ke arah para agen, dan para agen sedang menunggu bala bantuan. Murakan, apa? Aku ingin berduel dengan Alu. Kau pasti bercanda. Jadi, Anda menyuruh saya untuk berurusan dengan semua prajurit? Tepat. Astaga, sungguh merepotkan. Sementara Murakan mengeluh, Alu datang. Dia basah kuyup oleh keringat karena berlari tergesa-gesa. Di belakangnya ada sekitar 100 bawahan yang juga terengah-engah karena kelelahan. Para agen yang berhati-hati terhadap Jin menjadi percaya diri setelah kedatangan bala bantuan. Kakakmu, bajingan. Apa yang kalian lakukan? Dapatkan dia. Tunggu di sini dan jaga strawberry pie kami. Dari semua agen penyerang, setengah dari mereka adalah penyihir, dan setengah lainnya adalah tentara bayaran. Para penyihir mulai merapal mantra mereka dari jauh, sementara tentara bayaran menyerang musuh. Tidak seperti mereka, Murakan pada dasarnya telanjang. Dia hanya mengenakan kemeja tipis dan memiliki belati kecil di tangannya. Namun, terlepas dari kekurangan perlengkapannya, Murakan mematahkan rahang penyerang pertama dengan sikunya dan berlari ke kerumunan tentara bayaran. Mereka tidak terlatih dengan baik, tetapi mereka juga tidak terampil. Di tengah keramaian, setiap kali Murakan melakukan pukulan, ada yang mati atau pingsan. Di mata Alu dan pengawalnya, Murakan terlihat seperti petarung yang tak terkalahkan. Kau idiot sialan, serang anak di belakang, bukan dia. Para penyihir mengubah target mereka setelah mendengar pekikan Alu. Jin mengejek melihat ketidakmampuan. Api, pesulap utama berteriak, dan para penyihir secara bersamaan mengangkat tongkat mereka. Gilly, pergi ke belakangku. Astaga, mereka memilih untuk menembakkan sihir es bintang 3, Ichikleishot. 50 es ditujukan untuk Jin dan terbang ke arahnya. Namun, aku bahkan tidak perlu memblokir ini. Berkat liontin Raja Binatang Iblis Orgal, Jin kebal terhadap mantra apapun yang berbintang 5 atau lebih rendah. Es hancur sebelum mereka bisa mencapai Jin. Mantra para penyihir Tesing yang tidak terdaftar diblokir dengan sekejap mata. Apa orang-orang itu? Murakan sudah hampir selesai dengan para prajurit. Tidak masalah jika ada 50 atau 100, peon tetaplah prajurit. Itu terlalu mudah bagi naga bayangan. 5 menit berlalu sejak pertempuran dimulai. Tentara bayaran Tesing kehilangan keinginan mereka untuk bertempur. Tapi kekalahan telak mereka melawan orang-orang yang menipu klan bukan hanya karena Jin dan teman-temannya kuat. Setelah mengetahui bahwa Jin adalah seorang peniru, para agen pasukan elit Tesing melarikan diri. Mereka meramalkan bahwa Alu selesai untuk. Sampai saat ini, keluarga Zipfel telah mengabaikan aktivitas ilegal Tesing. Tetapi setelah ditipu oleh si peniru, mereka tahu bahwa klan Tesing pasti akan jatuh. Setelah matahari terbit, sudah pasti keluarga Zipfel akan mengambil tindakan, jadi pelarian mereka adalah pilihan yang bijaksana. Pada titik ini, Alu tahu bahwa kerajaan bawah tanahnya akan segera jatuh. Alu tersenyum sedih saat pedangnya memancarkan aura putih. Sepertinya kalian bukan penipu biasa. Alu mulai menebas penyihirnya sendiri. Mereka tidak bisa lepas dari bos gila mereka, jadi kebanyakan dari mereka langsung mati di tempat. Bos, kenapa kamu melakukan ini? Alu membantai setiap antek-anteknya dengan wajah lurus, sesuai dengan nama, tangan laba-labanya. Siapa yang mengirim kalian? Siapa yang mempekerjakanmu sejak awal? Dia berbicara dengan mata merah. Lagi pula kalian akan pergi ke neraka. Saya hanya mengurangi rasa sakit yang akan Anda rasakan. Itu benar. Tapi, memotong. Dia cepat. Alu melemparkan belati ke Jin, nyaris tidak mengenai pipinya. Jika Jin sedikit lebih lambat, belati akan memotong lehernya. Tapi betapa malangnya. Saya tidak berniat pergi ke neraka sendirian. Kalian ikut denganku. Ini hanya awal. Ada 50 meter antara Jin dan Alu. Jin merasakan merinding melintasi tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari Ksatria Bintang 7. Dia telah bertemu dengan Ksatria Bintang 7 yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya seseorang mencoba membunuhnya. Tenggorokannya kering karena tekanan kebuntuan. Saat dia menghunus pedangnya, kamu akhirnya bertemu seseorang seukuranmu. Kurasa giliranku untuk menjaga strawberry pie. Kuku, semoga berhasil. Murakan berteriak pada Jin saat dia melarikan diri dengan Gilly di punggungnya.